Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, tetap sehat, tetap semangat, dan tetap ceria. Pada hari ini kita akan belajar tentang tema 4, globalisasi, subtema 3, globalisasi dan cinta tanah air pada pembelajaran 3 di kelas 6. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 3. Yang pertama, dengan mengamati teks bacaan, siswa mampu mengidentifikasi kosakata baku yang terdapat dalam bacaan secara tepat. Dengan mengamati video pembelajaran dan gambar yang disajikan guru, siswa mampu mengurutkan cara kerja panel surya secara tepat. Yang ketiga, dengan mengolah informasi dari berbagai sumber, siswa mampu menyajikan 3 informasi, bentuk kerjasama, dan peran Indonesia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi komunikasi di kawasan ASEAN secara tepat. Nah, kali ini kita akan belajar tentang kata baku. Apa yang disebut dengan kata baku? Ya, kata baku adalah kata yang pemakaiannya disesuaikan pada pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditentukan. Lalu, ciri-ciri dari kata baku adalah yang pertama, bukan bahasa percakapan sehari-hari yang biasa kita gunakan. Yang kedua, tidak terpengaruh bahasa asing maupun bahasa daerah. Yang ketiga, penggunaannya sesuai dengan konteks di dalam kalimat. Berikut adalah contoh-contoh kata baku. Yang pertama ada abjad, menggunakan T dan menggunakan D. Dan penulisan yang betul dalam kata baku adalah abjad menggunakan D. Base menggunakan U dan base menggunakan I. Dalam kata baku yang tepat adalah bus menggunakan U. Ada lagi apotik menggunakan I dan apotek menggunakan E. Dalam penulisan kata baku yang tepat adalah apotek menggunakan E. Cedera dan cidera. Penulisan dalam kata baku yang tepat adalah cedera menggunakan E, bukan menggunakan I. Sistem dan sistem. Dalam kata baku yang tepat adalah sistem menggunakan E. Video dan video. Dan kata baku yang paling tepat adalah video menggunakan E. Itulah contoh-contoh kata baku. Ayo membaca. Temukan kosakata baku pada bacaan berikut ini. Teks yang berjudul Indonesia luncurkan program Akademi Energi Surya pertama di Asia Tenggara. Di dalam teks berikut ada di buku siswa kelas 6 pada tema 4 globalisasi dan tema pada subtema 3 pembelajaran 3. Temukan kosakatanya ya. Kosakata baku tentunya. Nah, ini adalah link video tentang cara kerja panel surya pada pembangkit listrik tenaga surya. Silahkan kalian cari di YouTube, lalu amati video pembelajaran tentang cara kerja panel surya. Setelah kalian mengamati video cara kerja panel surya pada pembangkit listrik tenaga surya, lalu apa itu pembangkit listrik tenaga surya? Ya, pembangkit listrik tenaga surya atau disingkat PLTS adalah pembangkit listrik yang mengubah energi surya menjadi energi listrik. Pembangkitan listrik bisa dilakukan dengan 2 cara, secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung menggunakan fotovoltaik dan secara tidak langsung dengan pemusatan energi surya.
Setelah kalian mengamati video cara kerja panel surya, berikut adalah contoh bagaimana cara kerja sistem tenaga surya. Pada gambar yang kalian perhatikan, panel surya mengubah radiasi matahari. Sinar matahari dipusatkan pada panel surya. Panel surya mengubah radiasi matahari menjadi listrik arus searah, yaitu dengan menggunakan DC. Kemudian disalurkan pada inverter yang berfungsi mengubah arus searah DC menjadi arus bolak-balik positif negatif atau yang disebut dengan AC untuk penggunaan di rumah-rumah. Inverter mengatur prioritas penggunaan listrik dari panel surya terlebih dahulu dan sekurangnya dari jaringan listrik. Kemudian di saat produksi panel surya lebih dengan kWh meter, eksim kelebihannya dapat diekspor ke jaringan listrik. Nah, itu tadi adalah cara kerja sistem panel surya untuk membangkitkan energi. Pada pembelajaran berikutnya, kita akan belajar tentang bentuk kerjasama dan peran Indonesia di bidang ilmu pengetahuan teknologi dan komunikasi di kawasan. Salah satu bentuk kerjasama di bidang ilmu pengetahuan teknologi dan komunikasi adalah terbentuknya ASEAN COS, yaitu ASEAN Committee on Science and Technology atau Komite Sains dan Teknologi ASEAN. Lalu, apa manfaat dari bentuk kerjasama tersebut? Bentuk kerjasama tersebut berfungsi meningkatkan kemampuan para tenaga ahli ASEAN di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Berikut adalah contoh-contoh kerjasama di bidang IPTEK. Yang pertama ada Pusat Penelitian Biotrop. Yang kedua, Pusat Penelitian RECSAM. Berikutnya, Pusat Pendidikan RILC. Dan terakhir, ada Pusat Penelitian SEARCA. Lalu, apakah Pusat Biotrop, RECSAM, RILC, dan SEARCA? Bentuk kerjasama di bidang IPTEK di ASEAN yang pertama adalah Biotrop, Regional Center for Tropical Biology, Pusat Penelitian Biologi di Bogor, Indonesia. Ada RECSAM, yaitu Regional Center for Education Science Matematik, Pusat Penelitian Pendidikan Ilmu Pengetahuan Matematika di Penang, Malaysia. Lalu ada Regional Language Center atau RELC, Regional English Language Center, yaitu Pusat Pendidikan Bahasa Inggris di Singapura. Yang terakhir ada SEARCA, Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture, yaitu Pusat Penelitian dan Pengkajian Pertanian di Los Banos, Filipina. Peran Indonesia dalam kerjasama di bidang IPTEK di ASEAN yang pertama, memberikan dukungan bagi kegiatan riset dan pengembangan IPTEK di wilayah ASEAN, memberikan bantuan kepada tenaga ahli untuk mengembangkan riset yang bermanfaat bagi ASEAN. Berikutnya, mengadakan program pertukaran pelajar di wilayah ASEAN untuk melakukan perbandingan dan menemukan inspirasi bagi pengembang. Nah, jangan lupa tugas yang sudah diberikan dikerjakan tepat waktu agar mendapatkan nilai yang terbaik. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.